Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 2 April 2026. Pelajaran yang pertama di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Terhubung dengan Pohon Anggur. Tinggal di dalam Kristus kadang-kadang terasa seperti hal yang paling sulit untuk dilakukan. Kita mungkin tahu bahwa itulah yang kita butuhkan, tetapi derasnya arus kehidupan menarik kita masuk ke dalam pusarannya dan semuanya terasa terlalu berat. Mengikuti Allah bisa tampak seperti beban yang sangat besar, apalagi bagi mereka yang terus-menerus didesak oleh orang lain agar mengikuti Yesus. Agama seperti ini bisa terasa seperti kewajiban yang melelahkan karena hanya berfokus pada tindakan luar, bukan pada apa yang ada di dalam hati. Padahal ini sangat jauh dari keinginan Allah. Yang Ia inginkan adalah hubungan yang dasarnya kasih timbal balik, bukan sekadar aturan. Hubungan yang dipilih dengan sadar, di mana Ia terlebih dahulu memilih Anda dan dibangun atas dasar kasih dan kebebasan memilih. Kadang-kadang kita mungkin hanya sebagian terhubung dengan pokok anggur, tetapi tidak benar-benar tinggal di dalam dia dengan segenap jiwa. Kita mungkin pergi ke gereja, berdoa, dan melakukan apa yang kita tahu benar, tetapi di dalam hati kita merasa kering dan layu. Kebenarannya adalah ini, kita tidak bisa memaksa diri kita sendiri untuk tinggal di dalam Yesus lebih daripada sebuah ranting bisa menghubungkan dirinya sendiri ke pokok anggur. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dialah yang mengambil langkah pertama. Tanggapan kita selalu merupakan reaksi atas apa yang telah Allah lakukan terlebih dahulu bagi kita. Jika Anda memperhatikan bagaimana pokok anggur bertahan melewati musim dingin, Anda akan menemukan fakta yang menarik. Tunas-tunas pada ranting menjadi dehidrasi dan terisolasi dari sistem pertumbuhan sampai musim semi tiba. Saat tanah menjadi hangat, akar menyerap air dan getah mengalir dari batang pokok anggur menuju tunas dan memicu pertumbuhan. Tanpa aliran getah melalui pokok anggur, tidak akan ada pertumbuhan. Getah dalam pokok anggur itu ibarat Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mungkin seperti ranting yang mati, tetapi ketika kita memilih untuk meluangkan waktu bersama Allah, Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri kita seperti getah dari akar dan menghidupkan kita kembali sehingga kita mulai bertumbuh. Sama seperti kita perlu membuat pilihan sadar untuk tinggal di dalam Yesus, kita juga harus meminta agar Roh Kudus, getah itu mengalir dalam hidup kita. Bacalah Lukas 11 ayat 13, Yeremia 31 ayat 3, 1 Yohanes 4 ayat 19, dan Roma 8 ayat 9 sampai 11. Apakah pekabaran penting dari ayat-ayat ini bagi kita? Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Memang benar, Roh Kuduslah yang membawa pertumbuhan dan memastikan bahwa kita tetap hidup, bertumbuh dan terhubung dengan pokok anggur, yaitu Yesus. Karena itu, kita perlu meminta Roh Kudus setiap hari, karena Dialah yang diutus untuk menyertai kita di bumi, untuk menjadi penghibur kita, menyingkapkan Yesus kepada kita, menyadarkan kita akan dosa, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bacalah kembali daftar ini. Bagaimanakah setiap aspek dari apa yang dilakukan Roh Kudus dapat memengaruhi hubungan Anda dengan Allah? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini tentang terhubung dengan pokok anggur. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah pokok anggur yang bersedia menerima kami apa adanya, yang memberikan kehidupan kami di saat kami menerima Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang setia bagi kami. Walaupun kami sering lebih memilih untuk menghidupkan kehidupan yang kami inginkan hidupkan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tapi Engkau selalu menerima kami di saat kami mau kembali. Terima kasih ya Tuhan, yang adalah pokok anggur. Terima kasih untuk Roh Suci yang seperti getah dalam pelajaran hari ini, yang memberikan kehidupan bagi kami di saat kami mau menerima Engkau, mau tinggal di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 2 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.